Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai proses detail dari fotofosforilasi non-siklik ya. Sebelum kita masuk ke prosesnya, kita harus tahu dulu nih komponen yang ada di dalam fotofosforilasi non-siklik ini. Nah, di fotofosforilasi non-siklik ini, yang pertama kita perlu fotosistem. Apa sih fotosistem itu? Nah, fotosistem itu sebenarnya adalah kumpulan klorofil. Kenapa dia ada fotosistem 1 dan fotosistem 2? Itu karena kemampuannya menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang yang berbeda. Kalau fotosistem 2, dia optimal menyerap cahaya matahari yang panjang gelombangnya di 680 nanometer. Sedangkan fotosistem 1, dia optimal dalam menyerap cahaya matahari yang panjang gelombangnya 700 nanometer. Lalu di sini juga ada protein penangkap elektron atau akseptor dari elektron ya. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada akseptor primer, lalu ada Peki, ini adalah plastoquinon ya. Lalu kompleks sitokrom, lalu PC ini adalah plastosianin. Lalu ada akseptor primer lagi dan FD itu adalah ferrodoksin. Lalu di sini ada enzim namanya NADP+ reduktase. Nah, yang pertama terjadi adalah di sini kan ada cahaya matahari ya. Cahaya matahari. Nah, si cahaya matahari ini dia kan membawa energi cahaya ya. Nah, paketan energi cahayanya itu disebut sebagai foton. Foton itu paketan energi cahaya matahari. Dia mengenai fotosistem yang merupakan kumpulan dari klorofil. Ada suatu benda ya dikenai oleh energi yang sangat tinggi, itu akibatnya si elektron yang ada pada klorofil ini akan terpental keluar dari lintasannya atau disebut sebagai eksitasi elektron. Nah, berapa elektron yang tereksitasi? Elektron yang tereksitasinya itu ada 2. Kok elektronnya ada 2? Karena pusat dari klorofil itu adalah unsur Mg ya. Nah, makanya kalau tumbuhan kekurangan magnesium itu dia akan klorosis atau warna daunnya menjadi kekuningan karena klorofilnya berkurang. Nah, si unsur Mg yang menjadi pusat klorofil ini dia mudah sekali melepaskan 2 elektron, makanya disebut Mg2+. Maka elektron yang tereksitasi itu ada 2 elektron. Sudah elektronnya keluar dari lintasan, elektronnya itu akan ditangkap oleh akseptor pertama, namanya adalah akseptor primer. Nah, oke, sudah sampai situ kita urusi dulu si fotosistem 2 ini ya. Tadi kan fotosistem 2 ngeluarin 2 elektron, maka kondisi di fotosistem 2 itu menjadi labil. Bagaimana agar dia stabil? Kalau kehilangan ya kita harus mencari yang baru, begitu kan ya. Nah, kita harus mencari elektron baru nih untuk mengganti elektron yang tadi hilang. Dari mana? Dari proses fotolisis air. Jadi di sini ada proses H2O atau air, itu akan dipecah dengan bantuan cahaya menjadi 2H+ ditambah 2 elektron ditambah setengah oksigen, begitu ya. Ini namanya adalah proses fotolisis air. Nah, si 2 elektronnya ini akan masuk ke fotosistem 2 sebagai pengganti dari elektron yang tadi hilang. Lalu si oksigennya ini, oksigennya ini akan dikeluarkan sebagai hasil dari proses
fotosintesis. Oke, jadi si fotosistem 2 kan udah stabil ya. Kita balik lagi ke perjalanan elektron tadi. 2 elektron yang dikeluarkan oleh fotosistem 2 itu ditangkap sama akseptor primer. Dari akseptor primer, elektronnya dilempar lagi. Ditangkaplah oleh yang namanya plastoquinon, Peki. Dari Peki itu dilempar lagi, ditangkap sama kompleks sitokrom. Nah, kompleks sitokrom ini dia memiliki enzim ATP sintase ya. Maka 2 elektron yang melewati kompleks sitokrom itu akan merangsang terbentuknya ATP. Nah, dari kompleks sitokrom, elektronnya itu dilempar lagi, ditangkap sama plastosianin atau PC. Nah, dari PC kemana? Begini ceritanya, ada fotosistem 1 nih di sini yang pusat reaksinya 700 nanometer. Dia juga kan sama-sama kena cahaya matahari ya. Jadi cahaya matahari itu mengenai baik fotosistem 2 maupun fotosistem 1. Jadi semuanya itu terjadi secara kontinu gitu ya. Nah, tadi si fotonnya mengenai fotosistem 1 kan, terus dia akan menabrak klorofil yang ada di fotosistem 1. Akibatnya klorofil tersebut akan kehilangan elektron atau elektron itu akan keluar dari lintasannya. Berapa elektron ya? Sama 2 elektron karena yang tadi ya pusat dari klorofil adalah unsur magnesium. Maka si fotosistem 1 ini labil kan karena dia kehilangan 2 elektron. Digantinya sama apa? Digantinya itu sama 2 elektron yang berasal dari plastosianin untuk mengganti elektron yang hilang dari fotosistem 1. Begitu ya. Jadi kalau fotosistem 2 mah digantinya sama fotolisis air, kalau fotosistem 1 itu elektronnya diganti dari elektron yang ada di plastosianin. Lalu elektron yang dari fotosistem 1 ini dia dilepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Dari akseptor primer itu dilepas lagi, ditangkap sama ferredoksin. Nah, dari ferredoksin ini dilempar lagi gitu ya. Lalu ditangkap oleh penerima terakhirnya, yaitu enzim NADP+ reduktase. Ketika si elektron ini melewati atau ditangkap oleh NADP+ reduktase, di situ terjadi reaksi NADP+ ditambah H+. H+-nya dari sini ya, yang dari hasil fotolisis air ditambah 2 elektron, kemudian dia menjadi senyawa yang namanya NADPH. Begitu prosesnya ya. Maka hasil dari fotofosforilasi non siklik itu ada ini ya, oksigen tuh. Ada oksigen, lalu ada ATP dan ada NADPH. Nah, oksigen ini kemana? Ini akan dilepaskan ke atmosfer. Lalu ATP dan NADPH itu kemana? Dia dipakai untuk energi pada siklus Calvin atau pada reaksi gelap. Begitu untuk fotofosforilasi non siklik. Lalu bagaimana dengan fotofosforilasi siklik? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, tolong dicatat terus dibuat bagan sesuai dengan yang kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.